Halo bro, jumpa lagi dengan Bro Angling. Kali ini gue mau nge-review laptop. Laptopnya laptop tipis, second, mereknya SNSV. Oh bukan, Asus. Asus. Jadi ini laptop second, tapi udah 2 atau 3 tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu lah ya. Tapi untuk dipakai sekarang masih keren. Yuk ikutin ya. Saat ini kita mau bahas Asus ZenBook 3. Laptop second. Nih, wah, tling. Keren banget ya. Nah, ini adalah Asus angel. Piye kamu juga. Aduh. Asus ZenBook 3. Line up ZenBook itu adalah line up yang premium ya. Jadi kalau dari bentuknya, materialnya, spesifikasinya itu premium. Jadi laptop ini memang ditujukan buat kaum bisnis atau pengguna-pengguna yang mengutamakan gaya kayak saya. Keren. Ganteng. Oh, lihat. Kalau ini cantik sih, bukan ganteng. Oke, coba kita ulas dari apa nih ya? Dari bodinya dulu ya. Dari bodinya, tuh lihat. Ukurannya kecil banget. Ini kalau nggak salah, form factor diameternya 12,6 kalau nggak salah ya. Koreksi ya kalau saya. Nah, jadi ukurannya 30 kali berapa ini? 12 atau berapa gitu ya. Tebel nggak nyampe 1 cm. 1 cm. 1 cm sampai sini ya. Sampai bawah ini kan melengkung sedikit. Nah, ini adalah salah satu laptop tertipis pada zamannya. Nomor 2 atau nomor 3. Nomor satunya kalau nggak salah Acer. Kalau dilihat dari stylenya, lihat. Bahannya itu kalau nggak salah aluminium. Keren, ini juga keras. Terus ada semburat-semburatnya ini. Warnanya brush, circle swirl gini. Terus ada, keren kan. Terus kemudian ada ini bezelnya gold. Kebetulan saya suka warna biru dan warna emas. Cocok nih, pas banget. Gayanya keren banget. Terus ada logonya ZenBook di sini kalau ketok. Dari atasnya, dari bawahnya seperti ini. Clean, unibody, satu body ini. Terus dari sisi connectivity, nah ini kekurangannya dari laptop kalau udah tipis banget kayak gini. Kekurangannya ya colokannya sedikit. Colokannya cuma ada ini. Apa nih, jack biasa tuh, jack kecil ya. Terus sama Type C. Mangkelin nggak? Jadi cuman itu aja. Bahkan colokan apa jenenge? Adaptor USB bla 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 harus masuk sini semua. Repot toh? Ya, emang repot. Terus kita buka. Tambah tipis. Nah, tuh. Tipis banget. Bezelnya sih belum tipis-tipis amat, tapi udah mulai tipis. Yang sekarang kan yang lebih tipis lagi yang baru-baru. Nah, ini juga ukuran yang nggak gitu gede ya. Ini 12 incian, 12,6 kalau nggak salah beberapa gitu ya. Keyboardnya seperti itu, ada backlightnya nyala. Terus ini Core i5. Terus ini ada fingerprint juga sini. Touchpadnya juga gede. Nah, terus kemudian kalau dilihat nih ada ini. Soundnya pakai Harman Kardon. Bener ya?
Ya, Harman Kardon benar. Terus speknya ini kalau nggak salah i5 yang berapa ya? i5 yang lumayan lah. Gen 7 kalau nggak salah. Gen 7 7200U. Kalau di Cinebench R15 itu masih dapat 290 sampai 300 JB lah. Lumayan. Speknya UX 390 UAK. i5 7200, speednya di 2,5 giga, maksimum 27. Terus core-nya 2, thread-nya 4. Tuh, RAM-nya 8 giga, 64 bit. Buat browsing masih kencang. Buat apa namanya? Buat render, saya arsitek suka ngerender masih kenceng juga, apalagi kalau cuman buat nonton film. Nah, kalau sekarang kelebihannya yaitu gayanya keren, coba lihat. Ganteng toh. Tuh, dari sininya juga keren, tipis, kelihatan tipis. Ini jejeran karo orang yang pakai laptop iki. Nah lo, gede banget mas, gede banget. Nah ini masih cukup gaya, walaupun udah 2 tahun 3 tahun yang lalu. Terus keyboardnya cukup ergonomis, enak, timbul. Terus ada apa namanya, backlightnya berapa step kayaknya, 2 step 3 step gitu. Terus ininya gede, form factor itu kecil banget. Ini nek tak masuk ke ya. Nah, tak masuk ke tasku aja, tasku cilik banget ini. Nih lihat, saking ciliknya. Ini tuh sleeve buat iPad atau sleeve buat MacBook Air ya, yang 11 masuk bro. Bro. Ini tangguh. Ngene bisa. Wabu. Terus apa lagi ya? Storage-nya itu udah pakai SSD, jadi lumayan kenceng. Nah, saiki minusnya ini welek tenan wis. Nih, karena ini nih colokan USB, HDMI semua lewat sini, harus pakai dongle. Nek dongle rusak kaya nggonku, modiar. Jadi ya malesin banget. Jadi harus punya dongle yang outputnya itu ada USB-nya, ada HDMI-nya, ada VGA-nya. Kalau udah selesai sudah. Jadi konektibilitasnya kurang karena ini. Makanya kok aku lihat Asus terbaru itu udah nggak ada yang setipis ini. Karena apa? Karena kayaknya kok ini jadi komplain nih. Sama kayak apa ya, MacBook sing tipis itu loh. Ini kan cuma iki tok. Nah, itu kekurangannya. Nah, terus ini juga kekurangannya, portnya ini tuh, port nek didelok-delok itu super speed, power delivery sama port display. Jadi nggak sembarangan dongle bisa dipakai. Jadi aku kemarin beli merek apa ya, Verbatim itu, dia belum support power delivery, terus belum support jadi kalau data bisa, tapi pas setelah dipakai ini apa namanya, cas, nggak bisa. Itu kurangannya satu, masalah connectivity. Yang kedua nih karena dia unibody, bodinya kan nyatu nih ya, nyatu tipis, jadi
pernah saya jatuh ini benda jatuh beletak di dalam tas terus rusak. Kalau udah rusak gini selesai. Ini layarnya mak bleret. Nah ini kalau layar udah rusak harus ganti layarnya. Padahal itu cuman yang rusak sebenarnya cuman ini fleksibelnya doang. Karena jatuh fleksibelnya geser atau sobek ya. Fleksibelnya kalau di yang kayak gini cuma 500.000, tapi kalau di sini harus ganti sak monitore itu nempel sama fleksibelnya terus sama ininya. Regane piro? Kalau resmi 7 jutaan. Gendeng. Tapi kalau yang nggak resmi masih 5 jutaan. Ora mau, nggak mau. Akhirnya kemarin kita coba beli di Alibaba, bisa dapat 1,5 juta, tapi masang sendiri. Hemat. Nah, tapi itu kekurangannya itu. Jadi saking ininya, jadi semua terintegrasi. Nah, itu kekurangan yang kedua. Yang ketiga adalah baterainya boros. Baterainya boros banget. Paling dipakai 2 jam ya. Ngakunya sih di atas 3 jam, tapi dipakai 2 jam ya wis entek. 2 jam 3 jam wis entek. Ya karena memang baterainya pasti kecil. Terus penggunaan dayanya juga gede kan karena masih i5 walaupun udah pakai yang low watt 7200U tapi tetap boros. Terus ya itu baterai boros. Udah sih, masalah dongle tadi, masalah servis ya, servisnya mahal sama baterainya. Selebihnya ini laptop masih worth it untuk dibeli tahun 2020 walaupun udah jadul. Tapi kalau masih dibandingkan dengan UX yang baru, UX yang duos, nggak kalah. Mau yang model apa, HP Spectre masih kalah kecil dan masih kalah tipis sama ini. Atau merek-merek lain, Asus yang lain. Tapi yang model kayak gini, yang setipis ini udah nggak keluar lagi sih kayaknya. Jadi keren. Kalau mau yang speednya lebih tinggi bisa ambil yang i7. Ini kalau barunya sekitar 18-19 kalau yang i5. Kalau yang i7 tuh 20-an lah ya, 22 atau 23 mana ya. Nah ini secondnya, di bawah 10. Tenang aja. Saya sekarang kan laptop udah mahal-mahal kan ya. Udah harganya udah 6 juta, 7 juta yang menengah ya. Nah, kalau saya sih lebih seneng second, tapi performa, bodinya, terus stylenya dapet gitu. Oke, itu aja. Nah, karena rusak, saya tuh beli ini dongle. Tapi nanti ini dibahas di video lainnya. Chargernya juga lumayan kecil, nggak berat-beratin. Jadi cuma 1 kiloan ya, 1 kilo kali ya. Oke. Terima kasih udah menonton. Tonton video-video receh gue yang lainnya. Nah, selamat siang. Jangan lupa like, comment, and subscribe.